Luar biasa sekali, Jawa Barat kebanjiran investor. Jawa Barat kebanjiran uang berarti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, semoga kalian nggak bosan-bosan untuk setia stay tune di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas terkait Jawa Barat, di mana Jawa Barat mendapat peringkat pertama terkait investasi skala nasional. Berarti Jawa Barat mengalahkan provinsi-provinsi lain dalam segi investasi. Di mana berita-berita banyak beredar juga. Investasi yang masuk ke wilayah Jawa Barat mencapai 72,5 triliun. Sangat luar biasa dan fantastis banget. Terkait dengan hal ini banyak juga apresiasi dari warganet ataupun pegiat sosial. Dan tidak hanya itu, Gubernur Jawa Barat pun Kang Deddy Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, jika banyak investor yang masuk ke wilayah Jawa Barat, besar harapan untuk warga masyarakat Jawa Barat meminimalisir tingkat pengangguran untuk menaikkan kesejahteraan dan juga menurunkan tingkat kemiskinan. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja simak video berikut ini. Check it out. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Sampurasun, Nilujeng Enjing, warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat dan para ketua RT, RW, kepala dusun, aparat perangkat desa, kepala desa, lurah, camat, para kepala dinas penanaman modal satu pintu di seluruh provinsi Jawa Barat, para bupati dan wali kota. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga Jawa Barat pada saat ini sampai bulan Juli 2025 ini merupakan provinsi yang paling diminati oleh para investor. Total modal yang masuk ke Jawa Barat sudah mencapai 72,5 triliun. Gede banget ya, luar biasa. Bahwa seluruh kinerja yang dilakukan hari ini menjaga iklim investasi dari berbagai gangguan, premanisme, dari berbagai gangguan hambatan-hambatan investasi, infrastruktur dan sejenisnya, kita bisa menanganinya dengan baik. Dan tinggal bagaimana seluruh investasi ini memiliki dampak pada keterserapan tenaga kerja di Jawa Barat. Dan kita bulan Agustus ini sudah memberlakukan lamaran kerja tidak lagi manual, tetapi masyarakat atau orang pencari kerja sudah ada dalam sistem data yang kita miliki di Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian perusahaan tinggal mengkoneksikan dan mereka kalau memiliki lapangan kerja atau lowongan kerja tinggal mengundang orang-orang yang punya kapasitas untuk bekerja di wilayah perusahaannya dan di berbagai daerah di seluruh provinsi Jawa Barat untuk dilakukan seleksi. Setelah lulus dan dinyatakan diterima, baru ngurus persyaratan. Jangan sampai persyaratan dibuat, tidak lulus, mengeluarkan biaya yang banyak. Untuk itu, selamat bagi semuanya. Mari bekerja untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Luar biasa dan luar biasa banget ya. Dimana seperti yang kita dengar, total modal ataupun investasi masuk 72,5 triliun. Sehingga menjadikan Jawa Barat meraih peringkat ke-1 investasi skala nasional. Mudah-mudahan saja harapan ke depan dengan banyaknya investor ataupun investasi yang masuk ke wilayah Jawa Barat dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di wilayah Jawa Barat tentunya. Sehingga apabila tingkat pengangguran menurun, maka kesejahteraan ataupun kesenjangan sosial akan sedikit demi sedikit naik. Dan terkait para pelamar ataupun pencari kerja, seperti yang diucapkan oleh Bapak Gubernur kita barusan, sistem pelamaran kerja berbasis online. Sehingga para pekerja hanya cukup mengirimkan CV ataupun lamarannya melalui online. Ini akan meminimalisir juga biaya-biaya ataupun pengeluaran para pencari kerja, sehingga tidak mengeluarkan biaya. Dan melalui investasi yang banyak masuk ke wilayah Jawa Barat, besar harapan agar wilayah Jawa Barat tingkat kesejahteraannya itu meningkat, sehingga dapat memberantas juga ataupun meminimalisir tingkat kemiskinan. Lagi dan lagi, bukan Jawa Barat kebanjiran investasi, geser Jakarta. Kebijakan KDM lebih ampuh, Pramono Anung kalah telak. Kang Deddy Mulyadi namanya kalau tidak membuat terobosan dan mencetak pencapaian. Terbaru, beliau berhasil menarik angka investasi ke Jawa Barat sampai puluhan triliun rupiah. Hal ini tentu mencengangkan, karena investor mulai mengalihkan pandangan dan tidak lagi memprioritaskan Jakarta. Kenapa bisa begitu? Apakah semata-mata karena sosok pemimpinnya?
Atau ada faktor-faktor lain yang bikin Jawa Barat makin seksi di mata investor? Temukan jawabannya di video kali ini. Pada bulan Juli 2025, Jawa Barat mencetak sejarah baru. Nilai investasi yang masuk tembus 72,5 triliun rupiah. Iya, kamu nggak salah dengar, 72,5 triliun rupiah. Angka ini seolah menggambarkan bahwa Jawa Barat adalah surga investasi. Karena investor lebih banyak memilih menanamkan modalnya di provinsi satu ini dibandingkan seluruh provinsi lain di tanah air. Berita-beritanya udah banyak yang nge-up ya terkait dengan investasi yang sangat luar biasa di Jawa Barat mencapai 72,5 triliun. Jawa Barat menjadi peringkat pertama skala nasional. Hal ini sangat diapresiasi sekali ya, karena semakin banyak investor dan juga semakin banyak modal yang ada di wilayah Jawa Barat, besar harapan sekali kebutuhan tenaga kerja yang akan diserap. Dan mudah-mudahan saja investasi ini dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan untuk wilayah Jawa Barat. Halo guys, wow, Jabar peringkat 1 investasi tingkat nasional. Ini sangat keren sekali, sangat membanggakan warga Jawa Barat. Bagaimana tidak, Jawa Barat bisa mengalahkan DKI Jakarta guys. DKI Jakarta di peringkat kedua. Terima kasih kepada Bapak KDM dan jajarannya yang telah memberikan rasa aman kepada pengusaha-pengusaha yang datang ke Jawa Barat untuk menanamkan modalnya. Terima kasih. Semoga kedepannya Jawa Barat menjadi Jawa Barat yang sejahtera, Amin. Bebas dari pengangguran, Amin. Kemiskinan, Amin. dan Jawa Barat bisa makmur Amin. di tangan Bapak Aing, Bapak KDM. Jawa Barat raih peringkat ke-1 investasi skala nasional. Sangat luar biasa sekali kita apresiasi terkait dengan pemerintahan Jawa Barat saat ini, di mana para investor sangat melirik sekali akan potensi-potensi yang ada di wilayah Jawa Barat. Mudah-mudahan saja dengan banyaknya investasi dapat mengurangi pengangguran dan juga dapat mensejahterakan masyarakat-masyarakat khususnya di Jawa Barat. Dan berita ini beredar di media cetak. Tidak hanya di media cetak, jadi pembahasan juga oleh warganet, pegiat sosial yang memperbincangkan terkait dengan investasi Jawa Barat peringkat ke-1 skala nasional. Selamat kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyana atau Kang Mulyadi yang sudah memperoleh investasi untuk Jawa Barat sebesar 72,5 triliun. Hal ini melebihi perolehan di DKI Jakarta maupun Jawa Tengah. Mudah-mudahan rakyat Jawa Barat semakin sejahtera. Amin. Terkait dengan investasi yang sangat tinggi ini banyak apresiasi ya, karena beredar juga nih videonya di media sosial yang mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat dan juga pemerintahan provinsi terkait dengan peringkat ke-1 investasi secara nasional. Sehingga dengan hal ini besar harapan juga agar warga masyarakat Jawa Barat tingkat kesejahteraannya meningkat. Kang Deddy Mulyadi bikin heboh lagi. Investasi Selamat kepada Kang Deddy Mulyadi KDM yang telah berhasil menarik investasi 72,5 triliun. Lokasi Jawa Barat menjadi provinsi yang terbesar menarik investasi. Sekali lagi selamat kepada Kang Deddy Mulyadi. Jabar luar biasa. Luar biasa. Istimewa. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Silakan isi di kolom komentar. Apakah keren atau enggak nih? Prestasinya Kang Deddy Mulyadi. Selamat buat KDM yang sudah berhasil mendapatkan investasi tertinggi di antara provinsi-provinsi lain. Jadi memang Jawa Barat ini luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh KDM. Mudah-mudahan bisa terjadi percepatan agar masyarakat Jawa Barat bisa segera makmur. Amin. Dan buat teman-teman, buat sahabat-sahabat yang saat ini menganggur, yuk gabung bersama Sekolah Bisnis Indonesia. Bismillah, insya Allah akan dididik dan dilatih untuk bisa punya penghasilan. Bahkan penghasilannya bisa di atas 10 juta. Bahkan kalau yang serius akan dididik dan dilatih menjadi pengusaha sehingga bisa memiliki penghasilan di atas 100 juta per bulan. Selamat kepada KDM yang sudah bisa menarik
investasi sebesar 72,5 triliun. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Se-Indonesia itu nomor 1. Selamat ya kepada para penggemar KDM. Terkait dengan investasi yang tertinggi di antara provinsi-provinsi yang lainnya, skala nasional, menjadikan apresiasi, dan dengan adanya investasi yang sangat luar biasa ini menjadi suatu harapan untuk warga masyarakat di Jawa Barat agar dapat meminimalisir kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan taraf hidup warga masyarakat khususnya Jawa Barat. Semua pemimpin harus belajar dari pemimpin ini. Investasi Jawa Barat terbesar se-Indonesia. Bayangkan sebuah provinsi yang dulu hanya dipandang sebelah mata, kini melampaui seluruh provinsi di Indonesia. Investasi di Jawa Barat mencapai 72,5 triliun rupiah. Itu bukan mimpi, itu nyata. Itu Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Ketika banyak pemimpin sibuk pencitraan, Kang Deddy dan jajaran diam-diam membangun peradaban. Bukan hanya angka, tapi harapan. Nah, investasi ini bukan untuk elit, tapi untuk rakyat kecil, untuk emak-emak di pasar, untuk petani, tukang ojek, pedagang kaki lima, untuk kamu yang selalu merasa tak dianggap, tapi masih banyak yang mencibir, masih banyak yang tutup mata. Padahal untuk pertama kalinya mimpi rakyat Jawa Barat mulai punya bentuk. Sampai-sampai kota pusat ekonomi pun bisa tertinggal. Kalau kamu peduli nasib bangsa ini, kalau kamu ingin pemimpin yang benar-benar kerja, bukan cuma gaya, maka saatnya bersuara. Sebarkan kabar ini biar Indonesia tahu bahwa harapan itu masih ada. Namanya Kang Deddy Mulyadi. Follow, like, komen. Realisasi investasi di Jabar semester 1 2025 capai 72,5 triliun. Para investor dengan duitnya di Jawa Barat nepikeun ka 72,5 triliun. Eta dina bentuk pabrik, infrastruktur nu kalaritu lah ngabangun anu jelas mawa lapangan kerja jeung masyarakat. Kunaon eta investor bisa nepikeun ka neuneuh duit kitu? Meureun hartina ku pamerintahan di bawah KDM maranehanana percaya utamana mah kumersihan eta geuning anu rajol ti sisi leuweung ti careuh-careuhna teh dibabad ku KDM. Anu kira-kira jadi hama mah dileungitkeun. Wow, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 4,98% dan APBN surplus 3,1 triliun di era Deddy Mulyadi semenjak baru dilantik 20 Februari lalu. Kebijakannya ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah. Yap, pada 3 bulan pertama di 2025 ini, ekonomi Jawa Barat ternyata tumbuh sebesar 4,98% dan ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,87%. Ini didorong karena sektor pertanian, kehutanan, perikanan semuanya mengalami peningkatan yang signifikan. Ini juga didukung dengan langkah-langkah Deddy Mulyadi yang waktu itu mengurangi pengeluaran yang tidak strategis seperti perjalanan dinas yang tidak penting. Hasil efisiensi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi mencapai 5 triliun dan itu dialokasikan untuk perbaikan jalan dan jembatan serta fasilitas lainnya. Cara Deddy Mulyadi mengelola pendapatan dan belanja daerah di Jawa Barat pada tahun 2025 mendapatkan apresiasi bahkan dari Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian. Realisasi pendapatan Jawa Barat mencapai 32% hingga 2 Mei saat ini dan itu yang tertinggi secara nasional. Fokus dari Kang Deddy saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Pantesan Deddy Mulyadi itu Pantesan KDM ingin kembalikan Nusantara ke budaya leluhur. Abad ke-8 Eropa baru masuk TK, Nusantara lulus sarjana. Kalau ingin mengembalikan Nusantara itu kembali ke peradaban leluhurnya, budaya leluhurnya. Karena kalau kita perhatikan, coba deh, Universitas Oxford itu kan berdiri tahun 1098. Sedangkan Borobudur itu berdiri abad ke-8. Lah, kalau saya kok jadi berpikir begini, ketika Eropa baru saja mendirikan universitas tahun 1098 ini, lah budaya Nusantara di Nusantara itu sudah bisa bangun candi. Otomatis orang bangun candi kan harus belajar dulu, harus sekolah dulu, harus ngerti ilmu arsitek dulu kan, begitu loh ya. Artinya 300 tahun
Sebelum berdirinya Universitas Oxford, kita sudah bukan lagi baru belajar, tapi kita sudah lulus sarjana, sarjana arsitek gitu loh. Udah bisa bangun Borobudur. Sudah praktek, itu artinya di abad ke-8 ya kan, Eropa itu baru masuk TK, kita udah lulus sarjana. Mereka itu di abad ke-8 masih perang, masih kelaparan, kita udah punya peradaban tinggi. Makanya nggak heran, bener Deddy Mulyadi nih, Nusantara itu sekarang bingung ke depan mau pakai ala apa, mau ngapain, ya udah balik aja ke belakang, ikutin budaya Nusantara yang sudah berhasil membawa Nusantara ke peradaban yang tinggi di dunia ini. Dan memang kalau kita berbicara terkait dengan budaya Nusantara, memang sangat menarik sekali, menarik banget. Apalagi kalau misalkan kita mendengarkan pembahasan-pembahasan terkait dengan hal ini. Seperti apa yang dikatakan oleh si Abang, barusan memperhatikan antara Universitas Oxford dan juga pembangunan Candi Borobudur. Di situ ada selisih tahun. Dan jika kita simak, berarti peradaban Nusantara sudah lebih maju duluan. Dan memang terkait dengan hal ini, kita harus menggunakan referensi-referensi yang lain agar kita lebih tahu secara detail dan juga rinci terkait dengan peradaban Nusantara yang sangat menarik untuk kita dengarkan. Ngeri, anjing ngeri. Ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 4,98%. Iya kenaikannya hampir 5% dari sebelumnya. Ketika hari ini elit-elit politik atau oknum-oknum pejabat sedang menghujat Kang Deddy, menggoreng Kang Deddy, ngoyak-ngoyak Kang Deddy membuktikan kinerjanya, anjing, mantep sia bagong. Tah iya tipikal pemimpin anu sungutna gede tapi gawena ge gede, anjing. Karena hari ini loba oge gitunya elit-elit politik atau oknum-oknum pejabat anu sungutna gede tapi gawena leutik, anjing, gawena eueuhan. Mantap Kang Deddy, lanjutkan anjing, madep sia bagong. Gokil, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 4,98%, APBN surplus 3,1 triliun. Keren banget ya. Kang Deddy Mulyadi KDM bikin heboh lagi. Selamat kepada KDM yang telah bisa menarik investor sehingga mendapatkan investasi sebesar 72,5 triliun. Ini angka yang sangat fantastis. Fantastis sekali. Jabar juara. Sekali Istimewa. lagi, selamat buat KDM. Keren sekali. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini keren juga menurut kalian? Keren sekali. Selamat kepada KDM atas mendapatkannya investasi sebesar warganet ataupun pegiat sosial sangat mengapresiasi sekali ya. Angka yang mengucapkan selamat terkait dengan investasi yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Jabar lebih maju lagi dengan kepemimpinannya KDM. Nah, jadi seperti itulah kabar-kabar terkait dengan Jawa Barat, di mana Jawa Barat menjadi peringkat pertama terkait investasi secara nasional. Nilai investasinya pun nggak tanggung-tanggung, mencapai 72,5 triliun rupiah. Bagaimana menurut kalian? Silahkan like video ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian dalam video ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan, mohon dihampura. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam sadulur. Jangan lupa bahagia hari ini.